Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru dan teman-teman semua untuk berkenalan dengan interaktif flat panel atau yang biasa disebut dengan papan interaktif digital. Nah, perangkat ini mirip papan tulis, tapi dengan banyak kelebihan. Kita bisa menulis, menampilkan gambar, memutar video, bahkan bisa berinteraksi langsung lewat layar sentuh. Sehingga pembelajaran di kelas bisa lebih hidup dan menyenangkan. Di video ini, kita akan lihat bersama-sama bagaimana cara menggunakan papan interaktif digital. Mulai dari menyalakan, mencoba fitur-fitur utamanya, sampai memakainya di kegiatan belajar sehari-hari. Yuk kita mulai! Proses menghidupkan dan mematikan perangkat. Tekan tombol power untuk menyalakan perangkat. Perangkat akan melalui proses booting yang ditandai dengan munculnya layar merah putih. Tunggu hingga layar desktop muncul. Untuk mematikan perangkat, selalu gunakan opsi shutdown pada sistem operasi. Jangan pernah mematikan perangkat dengan cara mencabut kabel power secara langsung karena dapat merusak perangkat. Berikutnya adalah cara menulis di papan interaktif. Untuk memulai, Anda hanya perlu membuka aplikasinya. Setelah itu, Anda dapat langsung menulis seperti di papan tulis biasa. Jika ada kesalahan, fitur hapus bisa digunakan untuk menghilangkan tulisan dengan cepat. Salah satu fitur canggih yang ada adalah kemampuan mengubah tulisan tangan menjadi teks digital yang lebih rapi. Sebagai contoh, saat Anda menulis "Selamat datang", kata-kata tersebut akan langsung dikonversi ke teks komputer. Jika Anda ingin menghapus semua tulisan sekaligus, cukup gunakan fitur hapus semua. Papan interaktif ini juga memiliki fitur papan ganda yang sangat berguna untuk kegiatan kolaborasi. Fitur ini memungkinkan layar terbagi menjadi dua bagian, sehingga dua orang bisa menggunakannya secara bersamaan. Keduanya bisa mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan secara terpisah di bagian layar masing-masing, mempermudah proses diskusi dan interaksi di dalam kelas. Papan interaktif juga dilengkapi dengan fitur untuk membuat tabel dan bentuk secara otomatis. Untuk membuat tabel, Anda hanya perlu menentukan jumlah kolom dan baris yang dibutuhkan. Setelah tabel terbentuk, Anda bisa dengan mudah menambahkan atau mengurangi kolom atau baris sesuai keperluan. Selain tabel, Anda juga bisa membuat bentuk-bentuk geometris seperti kotak, persegi panjang, atau segitiga secara instan. Anda dapat memperbesar, memperkecil, atau mengubah posisi bentuk-bentuk ini sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana mengambil file foto dari perangkat? Untuk memulainya, ambil foto dari file yang sudah ada. Setelah memilih foto yang diinginkan, foto tersebut akan muncul di papan interaktif. Kemudian, Anda bisa mengaturnya dengan berbagai cara, seperti menggeser, memperbesar, memperkecil, atau bahkan memutarnya sesuai kebutuhan. Selain mengatur posisi foto, Anda juga bisa langsung menulis atau menambahkan catatan. Sebagai contoh, Anda bisa menulis tulang rangka manusia langsung di papan interaktif. Papan interaktif dilengkapi dengan fitur drag and drop yang memudahkan pengguna untuk memindahkan gambar dari mana saja. Untuk menggunakannya, Anda cukup mengambil gambar dari sumber eksternal seperti Google. Setelah memilih area gambar yang diinginkan, Anda bisa menyesuaikan ukuran dan memindahkannya ke papan tulis. Setelah gambar berada di papan tulis, Anda dapat mengaturnya dengan memperbesar atau memperkecil ukurannya sesuai kebutuhan. Hal ini memungkinkan Anda untuk menyusun beberapa gambar sekaligus. Setelah gambar-gambar tersusun rapi, Anda dapat menambahkan notasi atau tulisan tangan langsung di samping gambar sebagai penjelas. Dengan demikian, materi pembelajaran Anda menjadi lebih terperinci dan mudah dipahami murid. Papan interaktif juga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan melalui game. Salah satu contohnya adalah permainan Jigsaw Puzzle dari imapuzzle.com. Dengan fitur ini, murid-murid bisa maju ke depan untuk memecahkan teka-teki. Anda bisa mengatur tingkat kesulitan permainan dengan memilih jumlah potongan. Setelah itu, mereka dapat menggeser potongan-potongan puzzle di layar untuk menyusun gambar hingga selesai. Oke, sekarang kita memanfaatkan Padlet untuk membuat kelas menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Padlet adalah platform kolaborasi online yang berfungsi seperti papan buletin digital. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengatur, dan berbagi konten secara langsung ke papan virtual.
Dalam konteks pembelajaran, Padlet menjadi alat yang efektif untuk mengumpulkan ide dan pendapat siswa. Guru bisa membagikan tautan atau kode QR Padlet, lalu siswa bisa langsung memindai atau mengklik tautan tersebut untuk menulis pendapat mereka tentang suatu topik. Sebagai contoh, guru dapat menanyakan pengalaman murid dalam menggunakan papan interaktif. Murid yang kurang berani berbicara di depan kelas bisa mengekspresikan diri mereka melalui tulisan. Semua jawaban akan muncul di papan secara langsung, sehingga bisa dibahas bersama dan menciptakan interaksi yang lebih hidup di kelas. Padlet sangat berguna untuk memancing keberanian murid dalam berpendapat, terutama bagi mereka yang cenderung pendiam, karena mereka bisa menyampaikannya secara tertulis. Hal ini juga membuat mereka lebih berani maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. Salah satu fitur utama dari papan interaktif adalah anotasi, yang menjadikannya perangkat serbaguna atau all-in-one. Dengan fitur ini, guru dan murid dapat langsung menulis, menggambar, dan menandai konten apapun, baik itu materi pelajaran, gambar, atau video, langsung di layar. Fitur ini tidak hanya membuat proses presentasi menjadi jauh lebih interaktif dan dinamis, tetapi juga memudahkan guru dalam menjelaskan konsep secara langsung dan murid untuk berpartisipasi aktif dalam kolaborasi. Semua catatan dan anotasi yang dibuat juga dapat disimpan, sehingga materi pelajaran bisa dibagikan dan dipelajari kembali dengan mudah. Papan interaktif memiliki fitur untuk menghubungkan perangkat seluler, sehingga Anda bisa menampilkan layar ponsel langsung di papan. Proses ini dikenal sebagai screen mirroring. Langkah-langkahnya sangat mudah. Pertama, aktifkan fitur screen mirroring di papan interaktif. Kemudian, gunakan ponsel Anda untuk memindai kode QR yang muncul di layar. Setelah terhubung, layar ponsel Anda akan langsung ditampilkan di papan dan Anda bisa menampilkan konten apapun, seperti video dari YouTube di layar yang lebih besar. Dengan fitur ini, berbagi konten dari ponsel menjadi sangat praktis dan cepat.